Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut. Proses pencernaan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, proses pencernaan fisik atau mekanis. Proses ini merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil. Misalnya, penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Selanjutnya, saluran cerna. Saluran cerna terdapat yaitu pada mulut, tenggorokan atau faring atau tekak, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencerna tambahan yaitu gigi atau giligi, lidah, kelenjar ludah, kandungan empedu, hati, dan pankreas. Selanjutnya bagian rongga mulut. Bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Sedangkan yang terdapat dalam bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Pencernaan dalam rongga mulut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pencernaan mekanik. Pencernaan dalam rongga mulut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik yaitu pengunyahan oleh gigi atau mencampurkan makanan dengan air ludah sehingga terbentuk bolus. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu pemecahan zat pati atau amilum oleh petialin atau amilase menjadi maltosa. Selanjutnya, gigi. Gigi dapat dibedakan menjadi gigi sulung dan gigi tetap. Gigi sulung mulai tumbuh pada anak-anak umur 6-7 bulan. Selanjutnya, gigi atau gigi tetap, gigi permanen, tumbuh pada umur 6-18 tahun. Fungsi dari gigi tersebut ialah gigi seri memotong dan menggigit makanan, gigi taring memutuskan atau merobek makanan yang keras dan liat, sedangkan gigi geraham mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya, lidah. Lidah terdiri dari otot serat lintang atau lurik. Otot sadar dapat digerakkan ke seluruh arah dan dilapisi oleh selaput lendir. Lendir dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu radix lingua, dorsum lingua, dan apex lingua. Kelenjar ludah. Kelenjar parotis terletak di sebelah bawah depan daun telinga, di antara otot processus mastosid kiri dan kanan dengan kulit pipi. Cairan ludah hasil sekresi dikeluarkan melalui ductus tensen ke dalam rongga mulut. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Salurannya atau ductus rhinfus menuju lantai rongga mulut. Dan kelenjar submandibularis yaitu terletak lebih ke belakang dan ke samping dari kelenjar sublingual. Salurannya ductus Wharton menuju lantai rongga mulut. Semua kelenjar ludah menghasilkan air ludah atau saliva untuk membasahi rongga mulut dan makanan. Kira-kira 1.600 cc saliva yang disekresikan setiap hari.
Lebih dari 99% saliva terdiri dari air. Sisanya terdiri dari garam, urea, lendir, bikarbonat, lisozim atau enzim penghancur bakteri, dan amilase atau ptialin. Ptialin tersebut bekerja di rongga mulut dan masih bekerja di dalam lambung. Kurang lebih 15 menit sampai asam lambung menurunkan pH dan tidak bekerja. Yang dapat merangsang pengeluaran saliva adalah rangsangan parasimpatis, yang dimana adanya makanan di rongga mulut tersebut membaui, melihat dan memikirkan makanan atau suara memasak. Faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan organ mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Ada 3 bagian faring. Yang pertama, nasofaring, yaitu bagian superior atau bagian yang sama tinggi dengan hidung. Yang kedua, orofaring, bagian media atau bagian yang sama tinggi dengan mulut. Terdapat amandel atau tonsil di dinding lateral orofaring. Dan yang ketiga, laryngofaring, yaitu bagian inferior, bagian yang sama tinggi dengan laring. Esofagus. Dari mulut, makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm. Terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Oleh karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian, akan terjadi gerakan peristaltik, makanan terdorong menuju lambung. Ada lagi gaster atau lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar. Letaknya di bawah diafragma di depan pankreas dan limfa, agak ke sebelah kiri. Lapisan lambung dari dalam keluar, yaitu selaput lendir pada keadaan kosong berlipat-lipat, disebut juga rugae. Lapisan otot sirkuler atau muculus auricularis. Ada juga lapisan otot miring atau musculus obliqua, lapisan otot memanjang atau muculus longitudinal, dan lapisan jaringan ikat atau serosa. Bagian gaster. Pertama, fundus, bagian yang menonjol ke atas. Corpus atau badan antrum pylorus, membentuk sphincter pylorus. Ada juga curvator minor yang di sisi kanan lambung. Curvator mayor di sisi kiri lambung, lebih panjang dari curvatura minor. Fungsi dari lambung yaitu motoris, menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan getah lambung. Sekresi enzim pencernaan, yaitu enzim pepsin memecah protein, asam amino atau albumin dan pepton, enzim renin membentuk protein susu atau kasein. HCl berfungsi sebagai mengasamkan makanan, desinfektan. Merangsang keluarnya hormon sekretin yang merangsang pankreas mengeluarkan sekretnya, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang hormon koleksitokinin yang merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Sekresi faktori intrinsik, vitamin B12 berfungsi dalam pembentukan eritrosit. Sekresi mukus berfungsi untuk melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh HCl. Ada bagian usus halus. Usus halus atau intentinum minor merupakan bagian berpangkal pada pylorus yang merupakan saluran paling panjang. Fungsi dari usus halus tersebut yaitu pertama, menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfa. Yang kedua, menyerap protein dan bentuk asam amino. Dan yang ketiga, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Getah pada usus. Pada mukosa, usus halus terdapat kelenjar yang menghasilkan getah usus halus, usus yang menyempurnakan makanan.
Enterokinase mengaktifkan enzim proteolitik dari getah pankreas. Eripsin menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino. Laktase mengubah laktosa menjadi monosakarida. Maltosa mengubah maltosa menjadi monosakarida. Dan sukrose mengubah sukrosa menjadi monosakarida. Bagian-bagian dari usus halus dapat dilihat pada gambar. Duodenum tersebut, jejunum, dan ileum di gambar tersebut. Lapisan usus halus dari dalam keluar, yaitu lapisan mukosa, lapisan otot sirkuler atau mukulus sirkuler, lapisan otot memanjang atau mukulus longitudinal, dan lapisan serosa. Duodenum atau usus 12 jari. Di duodenum bermuara dua saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu, di mana getah keduanya dikeluarkan ke duodenum. Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak getah dengan bantuan limpase. Getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan amilase mencerna hidrat arang menjadi disakarida. Tripsin mencernakan protein menjadi asam amino. Dan lipase mencerna lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya jejunum atau usus kosong. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan pada pankreas. Ada juga ileum. Ileum atau usus penyerapan. Di ileum ini makanan akan diserap oleh jonjot usus, asam amino dan glukosa. Vitamin mineral akan diangkut oleh kapiler darah, sedangkan asam lemak dan gliserol akan diangkut oleh pembuluh limfa. Kolon atau usus besar. Usus besar atau kolon dilapisi oleh membran mukosa, tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya ialah yang pertama mengabsorpsi air, yang kedua membentuk massa feses, dan yang ketiga membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dan dalam usus besar terdapat bakteri yaitu E. coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Misalnya selulosa, dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Kedua produk yang disintesis E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon tersebut. Jadi, dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang tersimpan selama 24 jam. Dan dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir pada anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Ada juga rektum dan anal. Rektum dan anal ini dapat dilihat pada gambar. Masuk pada anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Lanjut pada bagian hati. Letaknya di bagian atas rongga abdomen di sebelah kanan bawah diafragma. Fungsi dari hati ini, yang pertama, mengatur distribusi makanan, yang kedua, glukosa atau glikogen hati dan otot, yang ketiga, mengatur protein darah, yang keempat, menyaring bakteri dan zat toksik.
Yang kelima, menghancurkan eritrosit yang mati. 6. Mengubah profit A menjadi fit A. Yang ketujuh, membuat empedu. Dan terakhir, mengubah NH3 menjadi ureum. Kandungan empedu. Sebuah kantong berbentuk terong merupakan membran berotot. Letaknya di dalam lobus di sebelah permukaan bawah hati. Getah empedu tersebut yaitu suatu cairan yang disekresi setiap hari oleh sel hati. Dengan banyak 500 sampai 1000 cc meningkat sewaktu mencerna lemak. Masuk pada bagian pankreas. Letaknya di belakang lambung. Strukturnya mirip kelenjar ludah. Bagian-bagiannya kaput, korpus, dan ekor. Hasil sekresi pankreas yaitu yang pertama, hormon insulin yaitu dihasilkan dari pulau Langerhans. Yang kedua, getah pankreas mengandung amilase, amilum maltosa, lipase, lemak, asam lemak, dan glycerol. Trypsinogen enteropenikase, tripsin dan atau protein asam amino. Jadi proses pencernaannya itu mengunyah makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah akan membungkus bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya menjadi bolus. Selanjutnya menelan atau deglusi. Ada juga makanan didorong melalui kerongkongan, bukan oleh gaya tarik bumi, tetapi oleh gelombang kontraksi dan relaksasi otot ritmik yang disebut dengan peristaltik. Seluruh proses terjadi dalam 2 detik. Proses pencernaan itu pertama makanan di lambung. Pertama, pencampuran 15-20 detik. Yang kedua, kimus sudah bercampur dengan cairan lambung. Yang ketiga, kontraksi lapar terjadi bila lambung kosong setelah beberapa jam. Pengosongan pada lambung itu terjadi karena peristaltik yang kuat atau kontraksi tonik sphincter pylorus. Proses pencernaan pergerakan usus halus dan kolon. Pergerakan lambat saat mencampur dan mendorong atau 8-15 jam untuk mendorong kimus dari katup ileosekal sampai ke kolon transversum. Yang kedua, dipermudah refleks gastrokolik dan duodenokolik. Selanjutnya, haustral curing atau gerakan mencampur kim untuk membantu mengabsorpsi air sebanyak 2, liter air. Diabsorpsi dalam 24 jam, berlangsung selama 5 menit. Kolon peristaltik yaitu gelombang mencampur yang lambat oleh otot longitudinal dan otot sirkuler mendorong cimi ke kolon. Proses pencernaan sekresi saluran cerna yaitu pertama, eliminase fekal adalah sampah produk pencernaan tubuh dengan hasil feses. Yang kedua, defekasi adalah keluarnya feses dari anus ke rektum. Sedangkan kelenjar pencernaannya itu terdapat kelenjar ludah amilase pitalin yaitu tepung KH disakarida maltosa. Sedangkan lambung renin pepsin, susu protein, gumpalan kesin pepton protesa. Dan dapat dibaca pada gambar yaitu pankreas, usus halus dan hati. Sekian dari hasil kerja saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan dengan menutup